Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Amelia Pratama dengan NIM 23 0111000311. Saya dari kelas F dengan mata kuliah Hukum Pembangunan Daerah. Mari kita kutip sejarah perjalanan pasal 18 UUD 1945 sejak kemerdekaan hingga saat ini. Kemudian saya akan menyampaikan pendapat saya terkait paradigma pemerintah daerah. Pasal 18 UUD 1945 merupakan fondasi konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal ini mengalami dinamika dan perubahan interpretasi seiring perkembangan ketenagakerjaan dan tuntutan reformasi. Pada periode 1945 hingga 1949, UUD 1945 pasal 18 UUD ini awal kemerdekaan memberikan penegakan terhadap keberadaan daerah dengan bentuk susunan pemerintahan yang asli dan historis. Pasal ini belum mengatur secara rinci mengenai otonomi daerah, melainkan lebih menekankan pada pembentukan daerah otonomi yang diserahkan pada undang-undang. Lalu pada periode 1949 hingga 1950, dengan Konstitusi RIS, Indonesia berbentuk negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan daerah diatur dalam konstitusi masing-masing negara bagian. Otonomi daerah menjadi lebih luas dibandingkan periode sebelumnya. Periode 1950 hingga 1959, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar. Sementara 1950 memberikan otonomi yang cukup besar kepada daerah, namun implementasi otonomi daerah pada periode ini belum berjalan efektif karena berbagai faktor, seperti instabilitas politik dan ekonomi. Lalu pada periode 1959 hingga 1998, melalui Dektif Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali berlaku. Pemerintahan daerah diatur kembali berdasarkan pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan. Pada masa Orde Baru terjadi kekuatan yang kuat sehingga otonomi daerah menjadi terbatas. Lanjut pada periode 1998 hingga sekarang, amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan terhadap pasal 18 dan pasal-pasal terkait pemerintahan daerah seperti pasal 18A dan 18B. Amandemen ini mempertegas prinsip otonomi daerah, otonomi seluas-luasnya, desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas. Amandemen juga mengakui dan mengatur satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan atau istimewa. Menurut pendapat saya, paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen sudah cukup ideal. Prinsip otonomi luas, desentralisasi, demokrasi, prinsip masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi merupakan pilar-pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik seperti good local government. Namun implementasi paradigma ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti kualitas sumber daya manusia, aparatur daerah yang belum memadai, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di beberapa daerah. Lalu keterbatasan anggaran daerah. Lalu ada lagi koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah yang belum optimal. Oleh karena itu perlu upaya-upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Antara lain yang pertama ada peningkatan kualitas SDM aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pemberantasan KKN secara tegas dan konsisten. Lalu yang ketiga, peningkatan kapasitas fiskal daerah. Yang keempat, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Lalu penguatan pengawasan oleh masyarakat, lembaga legislatif daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 UUD 1945
dapat diimplementasikan secara optimal sehingga dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.